Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini Bapak Saudara kita akan membahas satu tema, yaitu temanya tentang pikiran Kristus, ya, pikiran Kristus. Nah, Saudara, untuk bisa mengalami ya pikiran Kristus dalam kehidupan kita ini, kita harus mengalami pertama adalah pembaruan pikiran ya. Pembaruan pikiran, change of mind. Anda ini harus mulai terjadi ya. Ada perubahan di dalam pikiran kita. Nah, setelah hati ya, hati Anda dibaharui oleh Roh Kudus. Sekarang gilirannya pikiran Anda juga. Ya, kemarin kita sudah bahas banyak tentang bagaimana hatimu itu harus diganti. Bukan hati manusia, tapi diganti dengan hatinya Yesus. Sehingga Anda bisa menjadi orang yang akhirnya bisa taat kepada Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Karena hatinya Yesus itulah yang disebut tanah yang baik. Ya. Nah, sebaik-baik manusia masih ada cacatnya. Seperti Musa, seperti Nathanael, dan juga seperti Daud ya, tapi hatinya Yesus itulah yang sudah teruji. Begitu juga dengan hal pikiran ini, saudara. Setelah hati Anda dibaharui oleh Roh Kudus, sekarang giliran pikiran Anda juga dengan mudah akan diperbaharui olehnya. Itu seharusnya begitu, ya. Nah, sama halnya dengan hati yang baru. Ternyata pikiran yang baru juga telah disediakan bagi Anda. Sejak Anda menerima benih ilahi, yakni sebagian dari roh Tuhan Yesus yang memasuki hati Anda, yang sekarang menjadi Yesusku itu, ya. Jadi sebagai roh Yesus yang masuk dalam diri Anda itu membuat sekarang ada modal juga untuk Anda punya pikiran yang baru, ya. Pikiran siapa? Pikirannya Yesus juga. Pikiran Kristus ini berkembang di dalam diri Anda bila setiap hari Anda bertanya kepada Dia, apa yang sedang dipikirkannya, baik dalam segala situasi yang Anda hadapi, ataupun bila tidak sedang menghadapi masalah apapun. Jadi prinsip ini Bapak Ibu Saudara harus tangkap baik-baik ya. Pikiran Kristus itu bisa berkembang di dalam diri Anda bila setiap hari Anda bertanya kepada Dia. Nangkap ya? Jadi kunci dari berkembangnya pikiran Kristus di dalam diri Anda ini tergantung PR ini Anda kerjakan atau enggak. Ya. Setiap hari Anda mau bertanya kepada Dia apa yang sedang dipikirkannya atau tidak. Baik dalam segala situasi yang Anda hadapi, ataupun bila tidak sedang menghadapi masalah apapun. Nah, sering saya sampaikan kepada Bapak Saudara, coba mulai budayakan, ya, biasakan. Kalau menghadapi segala sesuatu, jangan langsung Anda hadapi dengan mesti berpikir gitu loh. Ya. Manusia itu awalnya diciptakan oleh Allah itu bukan menjadi makhluk pemikir, itu bukan. Ya. Awalnya manusia itu diciptakan oleh Allah ketika ditaruh di Taman Eden, dilengkapi dengan segala fasilitas, semuanya itu, semua sudah komplit di Taman Eden itu. Sekarang manusia itu nggak usah mikir tentang apa yang dia makan, ya, dia nggak usah mikir seperti itu. Cuman satu, manusia itu harus terus hidup bergantung kepada Tuhan, ya, bergantung kepada Tuhan. Nah, ini kuncinya nih. Jadi kalau Anda sekarang sudah bisa menjawab setiap pertanyaan orang, kamu mau ngapain gini-gini, ya tergantung gantungannya. Kadang-kadang saya candain orang tergantung gantungannya, ya, gantungannya mau dibawa kemana ini. Nah, gantungan itu siapa persoalannya? Gantungan Anda adalah Allah. Amin. Nah, Anda harus bergantung sepenuhnya kepada Allah.
Dengan cara setiap hari, setiap saat, walaupun itu masalahmu, ingat ya, Anda bisa compare dengan Yesus. Karena Yesus itu dulu juga pernah jadi manusia di dunia ini, dia bisa merasakan keadaanmu, dia bisa merasakan situasimu, dia bisa mengerti apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu itu. Kenapa? Karena dia pernah jadi manusia. Kalau Yesus nggak pernah jadi manusia, ketika Anda bilang, Tuhan, ya, kalau saya menghadapi hal seperti ini, apa yang engkau pikirkan? Ya, dengan pikirannya Allah, ya cara memandangnya, persepsinya pasti berbeda, bukan? Tapi karena Yesus itu pernah jadi manusia, dia bisa menempatkan dirinya walaupun sekarang dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Allah, ya, anak Allah di sana. Nah, tapi dia bisa mengerti keadaanmu, dia bisa mengerti perasaanmu, dia bisa tahu tentang setiap kondisi yang ada di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, nggak salah dong kalau Anda nanya begitu, Tuhan, kalau terjadi seperti ini, apa yang engkau pikirkan? Dia nggak akan ngomong begini, itu kan masalahmu, itu kan bukan masalahku. Enggak. Tuhan itu pengen sekali hatinya Allah itu penuh dengan belas kasihan. Ingin sekali menopang, menolong dalam kehidupan Anda. Betul? Tapi caranya adalah harus pakai caranya dia. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Amin. Kalau Anda pakai rancanganmu sendiri, Anda pakai pikiran dan jalanmu sendiri, nabrak. Kenapa? Pikiran manusia itu nggak sama dengan pikirannya Allah, ya. Karena manusia itu sudah tercemar, semuanya pasti, ya toh, ada kelicikan di balik semuanya itu. Tapi pikiran Allah, hatinya Allah itu adalah pikiran dan hati yang murni, betul? Murni, kasihnya murni terhadap Anda dan semuanya. Jadi kalau Anda amprokin antara pikiran Anda dengan pikiran Allah, nggak akan bisa ketemu, saudara. Oleh sebab itu, Anda harus minta, Anda harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang engkau pikirkan? Apa yang engkau rasakan? Apa yang harus engkau lakukan, Tuhan? Ya. Nah, coba mulai praktekkan. Dalam kehidupan Anda, mungkin awal-awalnya Anda masih bingung karena apa? Kok nggak ada suara ya? Nggak apa-apa. Awal-awal saya melatih diri saya juga seperti itu. Tapi lama-lama saya mengerti jalan pikiran Tuhan itu seperti apa. Ketika ada dua suara yang muncul, saya harus memilih mana suara saya dan mana suara Tuhan. Saya berani mencoba, ya. Pernah satu kali gagal. Saya pikir ini suara Tuhan. Tapi ternyata itu suara saya sendiri. Ya nggak apa-apa, minta ampun aja kepada Tuhan. Tuhan, sorry, ya, saya kemarin, ya, ketika harus menentukan langkah, mengambil keputusan, saya kira itu pikiranmu, saya kira itu idemu, nggak taunya itu pikiran dan ide saya sendiri. Ampuni saya ya Tuhan. Nah, besoknya ulangi lagi nanya, ya, lama-lama kita akan terlatih. Kita mulai belajar dari kesalahan-kesalahan sampai kita bisa mengenal suara Tuhan itu loh. Betul? Dalam hidup kita ini. Saudara, polanya sebenarnya sudah dibangun dari dulu. Sama seperti Adam, saudara, ya. Sama seperti Adam. Dahulu berjalan-jalan bersama Tuhan di Taman Firdaus. Ketika hari sedang sejuk. Ya. Kenapa? Tuhan berjalan bersama Tuhan, Adam berjalan-jalan bersama Tuhan di Taman Firdaus itu, ya ketika hari sejuk. Sebenarnya Tuhan hendak mentransfer seluruh pikirannya ke dalam pikiran Adam, ya. Begitu juga hari ini, kalau Anda mau berjalan dengan Tuhan, Dia juga akan mentransfer seluruh pikirannya ke dalam pikiran Anda juga. Amin. Coba Anda lihat ayatnya dalam Kejadian pasal 3, ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, saudara, ini ayat ya menjelaskan ketika manusia sudah jatuh dalam dosa ya. Manusia itu mendengar bunyi langkah Tuhan Allah sedang berjalan-jalan dalam taman itu. Lalu manusianya bersembunyi beserta istrinya terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini bukan permainan petak umpet, saudara, bukan. Bikin surprise untuk Tuhan gitu ya. Bukan, gitu ya. Adam itu bersembunyi di balik semak-semak itu, sebenarnya dia adalah sedang mengalami intimidasi ya, kena intimidasi, yaitu ketakutan, takut ya apa yang diperbuat itu nanti ketahuan sehingga dia bersembunyi ya. Nah, Tuhan datang berjalan-jalan dalam taman itu. Saudara, ini bukan kali pertama Tuhan itu berjalan di taman itu untuk menjumpai Adam dan Hawa. Sebenarnya sebelumnya, saudara, walaupun tidak tersurat tapi tersirat, saya yakin Allah itu sudah berulang-ulang kali Tuhan Allah itu turun di taman itu untuk apa? Untuk berjalan bersama dengan Adam. Ngapain Tuhan itu berjalan bersama dengan Adam? Coba saudara, ya, kalau Anda jalan bareng gitu, ya, kira-kira ya, apa yang Anda lakukan kira-kira? Ya, umpama nih, ya, Anda jalan bareng gitu, dan Anda mungkin belum pernah lewat situ, terus Anda jalan sama orang yang sudah hafal, ya, familiar dengan wilayah daerah itu. Kira-kira orang-orang yang sudah hafal, familiar dengan daerah itu, ketika ajak Anda jalan-jalan di situ, mulutnya nggak berhenti ngomong, bukan? Dia pengen cerita, tahu nggak nih, ya, ini bentar lagi kita akan masuk ke kampung nanas, tahu nggak? Wah, ini banyak nanasnya itu. Wah, nanas Blitar itu, wah, sangat-sangat gede-gede, enak-enak gitu ya. Nah, boleh makan di pohon, itu boleh makan di sawah, di ladangnya. Kupas sendiri tapi, ya toh. Wah, pokoknya enak sekali, gitu ya. Wah, diajak jalan lagi sampai ke Rejo Tangan, gitu. Wah, ini ada namanya Kampung Coklat gitu ya. Wis, gitu. Mau belanja bawa pulang ke Jakarta juga boleh nanti. Ya, ini gambaran saja, ya. Anda ketemu dengan seseorang, gitu ya. Orang itu hafal, orang itu tahu banyak, gitu ya. Nanti yang tahu banyak itu akan cerita banyak kepada Anda, bukan? Begitu juga ketika Adam dan Tuhan Allah itu berjalan bersama-sama, Adam itu nggak tahu apa-apa, betul ya? Masih nol pada waktu itu, ya. Banyak kebingungan, masih banyak hal yang tak dimengerti oleh Adam pada waktu itu. Kenapa? Pikirannya masih kosong, saudara. Otaknya kosong, betul ya? Nah, di sini sebenarnya Allah punya maksud kenapa dia berulang-ulang datang untuk menjumpai Adam itu. Ternyata Tuhan Allah itu pengen mentransfer seluruh apa yang dia miliki, apa yang dia ketahui, yaitu pikirannya itu kepada Adam dengan tujuan supaya Adam tahu banyak, ya, tahu banyak hal. Sumbernya dari mana? Tahu banyak hal, sumbernya dari Tuhan. Nanti kalau ditanya sama orang, kamu kok tahu? Ya, kamu kok ngerti? Kamu kok bisa tahu? Jawabannya cuma satu. Tuhan yang kasih tahu. Tuhan yang ngomong. Sumbernya dari Tuhan. Nangkep ya? Ya, infonya ini loh. Ya, jangan sembarang Anda menerima info, ya. Jangan sembarang Anda menerima transferan. Pastikan sumbernya itu tepat dan benar, betul? Ya, pastikan, saudara,
Semua itu sumbernya asalnya dari Tuhan. Amin. Nah, sebenarnya simpel. Kalau Anda bisa perhatikan dengan seksama, dalam melangkah berjalan dengan Tuhan itu enggak emosi, tapi punya satu arahan ya, dengan belajar di kelas pemuridan atau online discipleship seperti malam hari ini. Paling tidak Bapak Ibu Saudara punya arahan-arahan ya. Nah, step by step-nya ini apa nih? Untuk saya bisa punya pikiran Kristus itu bagaimana caranya? Mau jalan bareng dengan Tuhan. Amin. Enggak jalan sendiri. Mau jalan bareng dengan Tuhan. Dari pihak Tuhan, Tuhan pengen berjalan dengan Anda. Sekarang persoalannya, Anda mau nggak jalan dengan Tuhan itu? Banyak manusia sombong, betul ya? Baru tahu sedikit aja itu, udah merasa bisa jadi orang mandiri. Gitu ya. Kalau sudah ngomong mandiri itu, wah, gitu. Itu bisa bilang orang sangat mandiri, hebat sekali gitu ya. Nah, tapi saudara, Tuhan mau Anda ini selalu bergantung kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai ketemu Tuhan nanti juga. Ya, bergantung supaya apa? Kepenuhan Allah itu semakin nyata di dalam kehidupan kita ini. Jadi tujuannya adalah supaya Anda bisa mengadopsi pikiran Kristus sampai Anda akhirnya nanti bisa memiliki pikiran Kristus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus, ya. Memiliki pikiran Kristus. Nah, malam hari ini dengan belajar seperti ini, kalau Anda mendengar ajakan atau arahan, kamu harus punya pikiran Kristus. Dalam benak Anda, kalau dulu belum belajar seperti ini, mana mungkin, betul ya? Pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalannya, gitu ya. Nah, malam hari ini, ketika Anda diajak atau disarankan untuk memiliki pikiran Kristus, sekarang Anda bisa bilang, haleluya, puji Tuhan. Aku bisa punya pikiran Kristus. Jadi hal memiliki pikiran Kristus itu nggak ada yang mustahil. Semua orang bisa. Ternyata zamannya Paulus, ya, kami memiliki pikiran Kristus. Bukan hanya Paulus sebagai leadersnya, tapi beberapa orang juga yang dibimbing, yang dibina oleh Paulus saat itu, ya, ada yang sudah mencapai, nggak tahu berapa persen, ya, pikiran Kristus yang sudah masuk ke dalam orang-orang tersebut. Tapi paling tidak, saudara, zaman Paulus itu sudah ada. Kalau hanya Paulus sendiri, pasti Paulus bilang, aku punya pikiran Kristus. Kenapa Paulus bilang kami? Artinya, Paulus memberitahu kepada kita malam hari ini, di zamannya Paulus itu, ada beberapa orang yang bisa dan punya pikiran Kristus. Amin. Nah, saya harap Ibu Saudara, tentang hal punya pikiran Kristus ini, jangan dianggap sesuatu yang wah, ini nggak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Anda harus berpikir simpel. Ini maunya Tuhan. Dia yang mau, aku punya pikiran dia. Amin. Nah, dia yang mau supaya aku punya hatinya dia. Jadi sebenarnya kemauan Anda punya hatinya Yesus, Anda punya pikirannya Kristus itu bukan berawal dari keinginan Anda. Itu keinginan Tuhan, saudara. Supaya Anda punya pikiran Kristus, supaya Anda punya hatinya Kristus. Kalau dia yang mau, saudara, siapa yang berusaha? Yang berusaha yang mau, bukan? Dia mau usahakan asal Anda merespon. Yes, Lord. Benar Tuhan, aku mau. Ya, bukan sebaliknya seperti Adam dan Hawa.
Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan, bukan menyambut Tuhan, tapi malah ngajak petak umpet Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan harus berteriak memanggil manusia itu. Adam, Adam, di manakah engkau? Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, aku sembunyi. Kenapa kau sembunyi? Aku takut. Aku telanjang. Gitu. Siapa yang mengatakan kamu telanjang? Selama ini Adam itu nggak tahu bahwa dia telanjang. Lalu Tuhan tanya, siapa yang ngomong kamu telanjang? Apakah kamu telah memakan buah yang aku larang itu? Lalu mulai menkambing hitamkan si ular itu. Ular, 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 ular. Gitu. Nah, ya, nah ular diituin, ya. Si Adamnya kambing hitamkan istrinya. Itu wanita yang kau berikan itu. Istrinya kambing hitamkan si ularnya. Ya, nah dari situ hatinya mulai nggak mau dikoreksi, bukan lembut lagi. Nah di sini kita lihat penting sekali kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mengalami transfer sampai mengalami kepenuhan atau memiliki pikiran Kristus itu caranya adalah melalui makan firman, ya. Melalui makan firman-Nya setiap hari, yakni rema yang Anda dengar di dalam hati Anda, ia mengisi pikiran Anda dengan pikirannya, dan perhatikan, ia juga makan bersama dengan Anda. Ya, melalui makan firman, ya, firman-Nya setiap hari. Firman yang mana? Firman itu ada dua macam, saudara. Ya, ada rema, ada logos. Logos itu adalah firman yang telah membaku. Orang yang baca Alkitab, ya, dia cukup tahu ada ini, ada itu, dan sebagainya. Tapi belum tentu orang yang membaca Alkitab itu melakukan apa yang dibaca itu, betul? Nah, tapi ada satu firman, saudara, namanya rema, ya. Mungkin rema itu juga bisa berasal dari logos. Ketika Anda membaca, Roh Kudus mengilhami Anda, menghidupkan logos itu, menjadikan logos itu rema dalam kehidupan Anda. Jadi ketika Tuhan berkata, manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, tidak ngomong dari Alkitab. Alkitab ditulis, ya, untuk apa? Untuk memberitahu Anda, amin. Ada ini, ada itu, dan sebagainya. Tapi, ya, langkah hidup Anda bukan ditentukan oleh logos. Langkah hidup Anda itu ditentukan oleh rema, yaitu firman yang keluar dari mulutnya Allah. Apa itu? Firman yang keluar dari mulutnya Allah itu apa? Perkataan, omongan. Amin. Bagaimana Anda bisa dengar omongan? Kalau Anda jumpa seseorang yang mau ngomong. Amin. Kalau Anda jumpa orang yang diam, ya nggak dengar apa-apa. Tuhan mau bicara. Kalau Anda ketemu Tuhan, kan Tuhannya diam gitu. Anda yang harus aktif. Tuhan, ini gimana? Banyak nanya sama Tuhan. Ya, kadang-kadang Tuhan ingin melihat takaran yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kamu ukurkan akan diukurkan kepadamu. Buatlah takaran itu. Takaran itu apa? Apa yang bisa Anda tangkap dari Tuhan, itu dijadikan takarannya. Amin. Takarannya. Dengar, ngerti. Dengar, nggak ngerti, go to hell. Amin. Jadi waktu Anda dengar, Anda harus mengejar kepengertiannya itu. Artinya apa? Pendengaran kita ini harus continue. Amin. Sekali dengar, kadang-kadang belum ngeh, belum nangkep. Nanya lagi sama Tuhan. Tuhan, engkau tadi bicara begini, maksudnya apa? Engkau bilang, Tuhan, aku harus melakukan ini. Kapan aku harus melakukannya?
Sehingga engkau akan melakukannya dengan tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, coba belajar ya. Belajar. Anda mungkin dari rumah nih ya, digerakkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan loh nih yang nyuruh ya, bukan Anda diundang atau ketemu atau ini. Tuhan mungkin bilang ya, pergi ke sana ya. Orang itu sakit ya. Nah, atau orang itu sedang mengalami kesusahan ya, datang ke sana bawa sesuatu untuk dia ya. Ternyata dia sedang kekurangan uang umpama ya. Nah, lalu Tuhan bicara kepada Anda, bantu dia. Nah, Anda jangan memutuskan sendiri juga berapa Anda harus membantu dia. Tanya juga nominalnya. Tuhan, berapa harus aku bantu? Betul ya? Anda nanya, jadi berapa kali Anda komunikasi dengan Tuhan? Berulang-ulang kali untuk satu perkara itu. Supaya apa? Arahannya itu tepat. Dengar sekali, toh. Ya, itu belum cukup. Amin. Bercakap-cakap itu bukan hanya dengar, cuman lewat aja. Oh ya, tahu. Kabur sana gitu. Sampai di sana, Anda menentukan sendiri. Anda pakai caramu sendiri. Anda pakai pikiranmu sendiri. Anda pakai rancanganmu sendiri lagi. Awalnya sudah tepat. Anda disuruh Tuhan. Tapi ketika mengeksekusinya, ya, Anda hadir melakukan sesuatu di tempat itu, Anda lupa nanya Tuhan lagi. Nanya Tuhan terus. Ya, supaya apa? Masuk dalam kehendak Tuhan, pusat kehendak Tuhan itu di situ itu loh. Ya. Di sini nih, masuk benar-benar masuk sampai ke situ. Ya, makan firman setiap hari. Sehingga ia akan mengisi pikiran Anda dengan pikirannya. Namun Anda perhatikan juga ya, tadi dikatakan bahwa ternyata ia juga makan bersama Anda. Apa artinya ia juga makan bersama dengan Anda? Ya, nah, ia sendiri juga bertumbuh di dalam Anda karena mengucapkan kata-kata yang didengarnya dari Allah Bapa. Jadi segala sesuatu itu mengalami pertumbuhan. Yesus sendiri juga terus bertumbuh, saudara. Ya, Bapak sendiri juga bertumbuh. Semua yang hidup itu bertumbuh, betul? Kalau sudah nggak bertumbuh, itu nunggu sebentar lagi mati. Ya, semua yang hidup bertumbuh. Nggak ada orang tanya nih, ya, Pak, Bapak tumbuh apanya? Tumbuh dalam hikmatnya, saudara. Yesus, ya, terus bertumbuh, saudara. Untuk apa? Masuk ke dalam Bapa itu, saudara. Targetnya adalah sempurna. Jadi kita belajar ini nggak akan ada habisnya, betul? Nggak akan ada habisnya. Terus belajar, dan belajar terus. Sampai kapan? Sampai akhirnya Anda sama dengan Bapa. Ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Wahyu 3 ayat 20, baca ayatnya. Nah, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk. Ya, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, makan sama-sama. Yesusnya makan, Anda makan. Ya, kalau orang ditanya, ya, Anda makan untuk apa? Untuk pertumbuhan, betul ya? Nah, kalau Anda makannya banyak gitu ya, kadang-kadang bilang, Om, ada anak muda ya, maaf gitu ya. Saya sedang masa-masa bertumbuh. Artinya apa? Boleh nambahlah Om. Makan untuk bertumbuh. Saya kadang-kadang ketawa dan anak muda. Iya, oh iya betul ya, makan untuk bertumbuh.
Jadi kalau Yesus makan, Anda makan, dua-duanya bertumbuh, bukan? Bertumbuh, ya. Mikirnya simpel aja, saudara. Ya, jadi apa yang nggak pernah Anda dengar, kelihatannya nggak lazim seperti itu, jangan dibantah dulu. Ya, memang semua yang makan itu, makanan itu adalah sarana untuk sebuah pertumbuhan. Yang makan siapa? Anda dan Yesus. Yesusnya makan nggak? Makan. Ya, Anda makan? Makan. Nah, sama-sama makan. Artinya sama-sama bertumbuh. Ya, sama-sama bertumbuh. Oke, saudara. Sekarang kita lihat berikutnya. Segala sesuatu itu sumbernya dari hati, saudara. Ya, segala sesuatu sumbernya dari hati. Tuhan melakukan penggantian pikiran Anda yang lama melalui hati Anda. Sumber segala macam pikiran berasal dari hati. Bila hati seseorang murni, maka pikirannya juga akan murni. Ya, jaga hatimu. Kenapa kita bahas dulu tentang masalah hati itu? Kalau kita langsung membahas tentang pikiran-pikiran yang baru, ya, nah nanti saudara, kalau sumbernya nggak dibereskan lebih dahulu, dari mana ya Anda bisa mendapatkannya? Makanya dia harus dimulai dari hati, memiliki hati yang baru. Ini akan mengakibatkan orang itu punya juga pikiran yang baru. Tuhan akan berbicara terus, ya. Tuhan akan berbicara terus menerus bila Anda beri kesempatan. Ini prinsip. Hukumnya, Tuhan akan berbicara terus-menerus bila Anda beri kesempatan. Ya, yang belum pernah belajar chatting atau belum pernah praktek chatting, kongko, ngobrol dengan Tuhan, ya. Nah, kalau belum pernah, Anda nggak ngerti. Tapi kalau Anda sudah pernah mencoba untuk chatting, ngobrol dengan Tuhan, ya, apalagi kalau sudah mendengarkan 3 pribadi itu berbicara, ya, secara bergantian kepada Anda, baik Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nanti Anda akan melihat, oh kalau Roh Kudus itu berbicara begini, kalau Tuhan Yesus itu begini, ya, kalau Bapa itu begini. Nah, saudara, kalau Anda ketemu dengan Allah Bapa khususnya, saudara, ya, Bapak itu kalau udah ngobrol, saudara, itu enggak henti-hentinya. Kenapa? Kekayaan Bapak yang luar biasa dalam hikmatnya itu ingin diberitahukan semuanya kepada Anda. Sampai kadang-kadang, ya, Bapak itu melihat, ya, Anda mulai gelisah, resah, pengen kabur dari hadapannya. Kenapa? Aduh, harus pergi kerja, harus gini, kekurangan waktu seperti itu. Ya, jadi Tuhan itu akan berbicara terus-menerus bila Anda beri kesempatan. Kalau nggak pernah Anda beri kesempatan, dia nggak akan bicara kepada Anda. Ya, sama seperti iblis. Iblis Anda beri kesempatan, dia lakukan sesuatu kepada Anda. Paulus bilang jangan beri kesempatan pada iblis. Sekarang beri kesempatan kepada Tuhan. Silahkan Tuhan, bicaralah kepadaku. Silahkan Bapak, nyatakan kehendakmu, nyatakan rencanamu di dalam kehidupanku ini. Jadi sebenarnya waktu orang berdoa itu enggak terus doa dalam kepanikan. Ada orang doa itu panik, ya. Kenapa? Ya karena ada masalah dalam kehidupannya. Takut ini, takut itu, takut ini, lalu datang kepada Tuhan dengan keadaan ketakutan seperti itu, ya. Nah, doa di hadapan Tuhan itu harusnya Anda harus mengalami ketenangan lebih dahulu. Makanya untuk mengusir ketakutan, kecemasan itu sebelum Anda masuk benar-benar dalam doa itu, Anda mulai dulu dengan pujian, penyembahan gitu, ya. Meneduhkan hati Anda, hatimu dibajak, hatimu digarap, sampai tenang. Amin. Nah, sesudah tenang, jangan pergi. Orang kadang-kadang sudah menikmati hadirat Allah, rasa hatinya tenang, langsung caw, langsung pergi.
Nanti kalau ditanya gimana tadi, oh enak sekali, rasanya itu tenang banget gitu ya. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa ya. Nah, ini karena apa? Step berikutnya nggak dilanjutkan. Setelah tenang hatimu, ya, baru Anda mulai nanya Tuhan, Tuhan, ya, gimana dengan persoalan saya ini? Apa yang harus kami lakukan? Nah, Tuhan akan pakai idenya, metodenya untuk menyelesaikan masalahmu. Sehingga dia mulai berfirman kepada Anda. Amin. Kalau itu dalam konteks Anda punya masalah. Kalau ada dalam konteks Anda ingin mencari kehendak Allah dalam kehidupan Anda, lebih lagi. Ya, Anda harus tahu betul. Supaya apa? Anda bisa meredam emosimu. Betul ya? Membuang semua keinginan-keinginanmu sehingga hanya rencana plan Allah yang terjadi di dalam kehidupan Anda nantinya. Memang ini sedikit ya membutuhkan effort ya. Anda harus benar-benar masuk di dalam praktek ini. Kalau enggak, saudara, Anda enggak pernah memberi kesempatan untuk dia berbicara, Anda yang ngoceh terus, Anda yang nyecer Tuhan terus gitu. Setelah Anda puas nyecer Tuhan gitu ya, lalu Anda lihat Tuhan sudah tersenyum gitu, Anda kabur. Jangan gitu, ya. Nah, karena belum mendapat jawaban Tuhan, akhirnya nelpon Pak Gideon, gitu. Pak Gideon, gitu. Ini gimana? Tuhan ngomong apa? Loh. Tuhan ngomong apa? Ngerti ya? Padahal Anda sudah ketemu Tuhan kan? Kenapa masih cari Pak Gideon? Ketemu Tuhan tadi, gitu. Harusnya Anda langsung nanya sama Tuhan. Kamu sudah berdoa? Sudah. Saya sudah berbahasa roh, Pak. Saya sudah memuji, menyembah Tuhan sampai saya merasakan damai, sukacita Allah itu Tuhan hadir di situ, Pak. Oh iya? Terus Tuhan ngomong apa? Gak ngomong apa-apa. Makanya saya tanya sama Pak Gideon. Nah, salahnya di sini ini. Harusnya Anda tambah lagi berapa menit lagi ya ke depan. Anda diam. Tuhan, silahkan bicara kepadaku. Hambamu mau dengar. Apapun keputusanmu, apapun keinginanmu, itu yang akan hamba lakukan. Silahkan Tuhan. Silahkan Tuhan. Gitu ya. Lalu Anda tangkap. Ya. Nah, kadang-kadang ada suara dari dalam hatimu itu. Intuisimu mulai bunyi. Nah, itu mulai tuntunan Tuhan. Ya. Berikan dia kesempatan untuk berbicara. Amin. Nah, terus dengarkan suaranya di dalam hati Anda. Ya. Di dalam hati, bukan dalam pikiranmu. Catat atau tuliskan di komputer atau laptop Anda. Kumpulkan terus, itu menjadi bahan yang menggantikan pola berpikir Anda. Menjawab pertanyaan Anda. Memberi solusi yang tepat bagi Anda. Dan juga hikmat Kristus akan bertumbuh dengan cara seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda berdoa, jangan lupa siapkan catatan, memo. Ya. Kalau nggak punya laptop, ya, atau masih gaptek itu ya, Anda boleh pakai buku tulis gitu ya. Nah, cari kertas buku gitu ya, mereknya Leces atau Kiki gitu ya, buku gitu ya. Nah, sama pulpen atau pensil gitu ya. Nah, udah taruh situ dulu. Nanti nyembah Tuhan, masuk dalam Tuhan, hatimu tenang, lalu siap untuk mendengar suara Tuhan. Silahkan Tuhan bicara. Apa yang muncul di dalam hati itu, cepat tulis, ya. Tulis gitu ya. Nulisnya jangan bagus-bagus tulisannya, steno aja gitu ya. Sudah belajar gitu ya. Nah, supaya apa? Cepat gitu ya. Nah, terus nangkep lagi, tulis. Ngerti nggak ngerti? Tulis aja dulu.
tulis aja dulu, 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 ya. Gak tahu dapat berapa lembar, ya. Pokoknya belajar di situ. Nanti mungkin, saudara, dari hasil ya chattingmu dengan Tuhan itu, nanti Anda waktu baca kembali, Anda kadang-kadang terkejut, saudara. Ya, kadang-kadang Anda menemukan jawaban pertanyaan Anda ada di situ, ya. Atau Tuhan sedang memberikan solusi yang tepat bagi Anda. Atau mungkin hikmatnya Kristus sedang dituang untuk Anda bertumbuh semakin hari untuk diubahkan menjadi seperti Kristus. Gunakan itu, ya. Chatting dengan menulis terus. Nah, saudara, itu firman rema, ya, firman Allah. Tapi bukan untuk orang lain sih, ya. Tapi itu sifatnya personal, ya, personal. Jadi nanti Anda jangan terus bilang, ini Gideon 7 ayat 5 gitu ya, bikin Alkitab sendiri. Enggak, Alkitab itu sudah mentok, 66 buku, ya, dikanonkan sudah di situ. Jadi ada 66 buku, 39 perjanjian lama, ya, 27 perjanjian baru. Sudah itu toh, ya. Nggak boleh nambah, nggak boleh kurangin. Tapi kalau Anda dapat rema, itu firman dari Yesusku yang ada di dalam dirimu itu biasanya untuk personal, untuk pribadi Anda, betul? Untuk tuntunan hidup Anda, biasanya seperti itu. Kalau toh nanti mungkin ada pesan untuk orang lain, itu juga kaitannya dalam pelayanan Anda. Satu hari saya chatting, ya, ketika saya sedang ketik, kalau macam gitu ya, saya simpan di laptop, ya. Ketika saya buka, ya, sebelum saya simpan, saya baca, saya bingung. Karena isinya itu nggak ada yang menyentuh, nggak ada yang, nggak ada mengait dengan kehidupan saya, seperti itu. Ketika mau saya delete, gitu ya, mau saya hapus, Roh Kudus bilang, ya, jangan dihapus. Tapi kan nggak berguna buat saya. Tapi Roh Kudus tetap bilang, jangan dihapus. Nah, akhirnya saya simpan. Ya, di file kan. Di file itu harus ada namanya kan. Nah, namanya apa? Saya kasih nama. Ya, tidak ngerti. Ya, karena saya nggak ngerti. Gitu. Tidak mengerti. Gitu. Nggak ngerti. Itu saya kasih tema itu. Satu kali saya khotbah di satu perusahaan. Selesai khotbah, ada seorang ibu, ya, dia minta waktu, Pak Pendeta, boleh nggak, ya, saya minta waktu sebentar mau konseling. Nah, akhirnya sama direktur di kantor itu dikasih satu ruangan untuk ngobrol dengan ini. Nah, ketika lagi ngobrol seperti itu, ya, terus si ibu ini ngomong gini kan macam ya. Nah, ketika ngomong seperti itu, dia sedang ngomong gitu, saya itu nggak bisa nangkep. Saudara. Ketika dia selesai, lalu dia bilang, gimana menurut Bapak? Ya. Saya bingung. Ya. Saya tuh nggak ngerti apa yang diomongin oleh si ibu itu. Dan saya tuh garuk-garuk kepala gitu ya. Terus saya tuh ngomong gini, Bu, ibu tadi ngomong banyak, saya tuh kok nggak ngerti sama sekali. Sampai akhirnya salah satu orang yang WL-nya di situ tuh dia nyetok gini, Pak, ibu tadi tuh ngomong dengan jelas loh. Kok Pak Gideon nggak ngerti gimana sih? Wah, dengan diomongin seperti itu, saya jadi bingung juga nih. Kenapa ya? Saya jadi hun-hun nggak ngerti gitu ya. Nah, padahal saya bukan meleng, saya itu tetap mengamati, gitu, mencermati. Tapi kenapa nggak dapat poinnya sama sekali tuh, nggak ngerti gitu ya. Nah, ketika saya terus bergumul, bergelut dengan kata nggak ngerti, Roh Kudus mengingatkan, kamu punya file ya di laptop kamu itu yang judulnya nggak ngerti kan? Wah, kok nyambung ya? Lalu saya bilang gini, Bu, ya saya nggak ngerti, gitu. Tetap nggak ngerti judulnya itu. Tapi saya itu pernah chatting dengan ya Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dan saya sendiri nggak ngerti hasilnya. Ketika mau saya delete, Roh Kudus bilang, simpan.
Saya kasih judul nggak ngerti. Nah, hari ini saya nggak ngerti masalah ibu apa. Saya nggak bisa menjawab, saya nggak bisa gini. Semoga ini, ibu bisa baca ini ya. Lalu saya sambil ngobrol gitu kan saya buka laptop saya. Ibu coba baca. Cukup panjang sudah. Ketika ibu itu baca itu, ibu itu nangis mulai terisak-isak. Lalu dia bilang, Pak, ini gue banget Pak. Ya, Tuhan begitu baik Pak. Tuhan mengingatkan saya di sini Pak. Tuhan menegur saya di sini Pak. Oh gini. Wah, lalu dia minta izin, Pak, boleh nggak ini saya copy, buat saya. Saya bilang, Bu, buat saya nggak ada artinya. Ya sudah buat ibu aja. Akhirnya dia pinjam, di print, di kantor itu, lalu hasilnya dibawa sama ibu itu. Ya, sudah selesai itu sebelum saya tutup laptop, ya. Lalu saya tanya Roh Kudus, boleh saya delete enggak? Roh Kudus bilang, delete saja. Karena sudah selesai tugasmu menyimpan itu. Nah, saudara, kadang-kadang bisa terjadi seperti itu, saudara. Ya, jadi kalau mungkin, Tuhan titip jawaban masalah Anda kepada saya bisa menyampaikan kepada Anda. Ya. Tapi kalau Tuhan nggak titip jawaban itu kepada saya nggak boleh mengira-ngira. Artinya Tuhan ingin Anda dengar langsung untuk Anda bisa mendengar jawaban tentang apa yang menjadi pergumulan dalam kehidupan Anda. Caranya apa? Kasih kesempatan terus untuk dia bicara menerus-menerus dalam kehidupan Anda itu. Jangan pernah berhenti ya berharap atau mendengar sebelum Anda benar-benar dapat jawabannya dari Tuhan. Adu ulet dengan Tuhan gitu loh. Tuhan, aku nggak akan pergi dari hadapanmu kalau engkau tidak jawab masalah kami ini. Ya, oke, Matius 5:19. Tapi hati-hati saudara ya. Semua itu kan Tuhan bicara di dalam hati. Hatimu harus beres. Karena dari dalam hati, ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena hatimu akan dijadikan media untuk dia berbicara. Anda harus rajin-rajin membersihkan hatimu ini. Supaya apa? Dari hatimu itu nggak muncul ini loh. Pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amin. Markus 7 ayat 20-23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Oleh sebab itu apa? Hati-hati. Hatimu harus bersih. Kalau enggak, saudara, nanti isinya campur baur. Betul ya? Untuk Anda mendapatkan air yang bening, ya, gelas yang Anda pakai untuk menampung itu mungkin bekas kopi, Anda harus cuci dulu, bukan? Sampai bersih, ya. Nah, dilap bersih, nanti dituang air, bening. Hatimu hati kristal, betul? Hati yang bening, hati yang kristal, dicuci. dicuci terus ya. Nah, bekas-bekas kopi, bekas teh itu harus dicuci dengan air yang hidup tadi itu ya. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya, pikiran Kristus itu merupakan pengetahuan dan pengertian, saudara. Ya, pengetahuan dan pengertian. Dengan hati orang menangkap pengertian yang diberi oleh Tuhan Yesus. Dan dengan pikiran pengertian itu dijabarkan dalam rencana dan tindakan. Dengan pikiran Anda memperoleh pengetahuan. Ya, ngerti dulu, menangkap pengertiannya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Anda. Nanti akan ada penjabarannya. Apa yang dijabarkan ketika Anda sudah mulai mengerti
Yang dijabarkan adalah tentang plannya Tuhan dalam kehidupan Anda ini. Dia akan memberitahu rencana-rencana dan tindakan apa yang harus Anda lakukan dan kerjakan dalam kehidupan Anda. Ya, jadi dengan pikiran Anda memperoleh pengetahuan. Nah, terus pada umumnya Anda bisa mengetahui sesuatu dengan jelas dahulu, baru mengerti maksudnya. Tapi waktu Adam diciptakan dahulu, ia menangkap pengertian-pengertian dari Tuhan dengan hatinya dahulu, baru mengetahui dengan pikirannya apa yang dimaksud oleh Tuhan. Amin, saudara. Coba, saudara. Jadi ini pikiran kebalik, saudara, ya. Prinsip yang kebalik, ya. Pada umumnya Anda bisa mengetahui sesuatu dengan jelas dahulu, artinya pikiranmu ngerti dulu, baru hatimu percaya, bukan? Nah, baru ngerti maksudnya. Tapi waktu Adam diciptakan dahulu, ia menangkap pengertian-pengertian dari Tuhan dengan hatinya dahulu, baru mengerti, ya, mengetahui dengan pikirannya apa yang dimaksud oleh Tuhan. Siapa yang pernah dapat janji dari Tuhan gitu ya? Peneguhan dari Tuhan. Ketika Tuhan bicara dalam hatimu, pikiranmu nggak bisa nangkep, betul? Anda nggak bisa mengerti. Ya, Anda nggak bisa mengerti, tapi Anda tahu. Ya, Anda tahu. Ya, Anda tangkap dengan hatimu lebih dahulu. Pikiranmu belum bisa, ya, menangkap bagaimana nanti jadinya itu nggak ngerti. Tapi Anda tahu tentang janji Tuhan dalam kehidupan Anda itu. Kenapa Abraham itu, saudara, disebut bapak orang percaya? Karena dia terima dengan hati dahulu. Walaupun dia tidak tahu kemana dia harus pergi, betul? Bayangin, saudara, kalau Anda jadi Abraham, tiap hari Anda mikir, ya, ini mau kemana lagi, mau kemana lagi, mau kemana lagi, mau kemana lagi. Tapi Abraham yakin bahwa dia akan menjadi bapak banyak bangsa, betul ya? Bangsa yang besar. Keturunannya akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Padahal satu anak pun nggak dapat waktu itu. Tapi dia terus konsisten, jalan dengan Tuhan, nggak komplain dengan Tuhan gitu, ya. Pokoknya jalan dengan Tuhan. Sampai Abraham sendiri itu udah mulai melupakan apa yang dijanjikan Tuhan tuh. Karena apa? Tubuhnya sudah lemah. Namun Tuhan sendiri akhirnya datang ke kemahnya Abraham untuk apa? Mengingatkan kembali tentang janjinya itu. Abraham, aku pernah janji kepadamu, kamu akan jadi bangsa yang besar. Tahun depan kamu punya anak. Abraham kaget. Sarah ketawa, betul? Itu contoh orang-orang yang nangkep dulu dengan hati, ya, baru pengertiannya itu tahu ini. Maria, saudara, ketika mengandung Yesus, melahirkan Yesus, mengasuh Yesus, semua yang tidak dia ngerti disimpan dalam hati, betul? Makanya Maria itu kenapa wanita yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa Maria yang dipilih oleh Tuhan? Karena Maria itu walaupun nggak ngerti, semua disimpan di dalam hati itu loh. Betul? Sampai Yesus mati di kayu salib, Marianya masih setia ikut di situ, melihat Yesus yang diasuhnya itu naik ke kayu salib. Dia baru ngerti ketika endingnya, betul? Oh, itu toh maksudnya. Rencana Tuhan itu ini toh. Dia lahir, dia untuk mati. Menebus dosa manusia itu. Itu nggak bisa ditangkap dengan pikirannya Maria. Nah, masuk dalam sistemnya Tuhan kadang-kadang kita harus mengalami hal yang sama itu.
Tapi Maria sendiri pernah dapat konfirmasi dari Simon ya, bahwa anak yang kamu kandung itu akan menusuk. Artinya apa? Banyak hal yang tidak bisa kamu ngerti, tapi itu bergejolak di dalam hatimu. Ayo mulai belajar ya, mulai belajar. Jadi sistem Allah, cara Allah itu mengkebalik-balik dengan dunia ini ya. Jadi ia menangkap pengertian-pengertian dari Tuhan dengan hatinya dahulu, baru mengetahui dengan pikirannya apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ya, nah, setelah ia dilahirkan baru, Anda harus berlatih untuk menangkap pengertian dengan hati yang baru. Baru mengetahui kebenarannya dengan pikiran baru Anda. Ya. Jadi kelahiran baru itu dimulai Anda melatih, menangkap pengertian dengan hatimu yang baru itu. Filipi 1, 9-11. Dan inilah doaku, semoga ya. Nah, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ya. Nah, melimpah dalam pengetahuan dan dalam segala pengertian. Mengetahui itu bukan dengan otak. Mengerti baru dengan otak Anda, tuh ya. Mengetahuinya itu dari dalam hati. Oh, Tuhan bicara ya. Tak ngerti? Enggak. Nah, terus Anda berlatih supaya Anda dapat memilih ya apa yang baik supaya kamu suci, tak bercacat menjelang kedatangan Tuhan itu. Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ya. Nah, saudara, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hatinya. Ada banyak orang tuh. Yesus itu kadang-kadang ketika bicara dengan murid-muridnya, dengan orang-orang banyak yang sedang berkumpul untuk mencari Yesus, Yesus banyak berbicara dengan perumpamaan ya. Itu bahasa Koreanya sanepo. Nah, sanepo. Ya, tahu sanepo? Nah, perumpamaan. Perumpamaan, ya. Nah, Yesus bicara tentang penabur benih itu ya, dengan perumpamaan. Orang-orang pada nggak ngerti, betul ya? Mereka pulang tanpa pengertian. Tanpa pengertian. Sampai satu kali murid-muridnya, ya, yang nggak ngerti juga ketika di rumah bersama dengan Tuhan Yesus nanya, guru, ya, apa arti ya, khotbahmu tadi itu yang engkau paparkan dalam perumpamaan itu? Kami nggak ngerti. Ya, nanya nih sama Tuhan. Dijawab sama Tuhan. Gini loh artinya, ya. Tanah yang di pinggir jalan itu apa? Benih itu apa? Pertama firman, ya. Tanah pinggir jalan itu apa? Hati yang keras. Dijelaskan semuanya. Ketika sudah selesai mendengarkan penjelasan dari Tuhan Yesus, murid-muridnya ini tanya kepada Tuhan Yesus ini. Guru, gimana dengan mereka tadi itu? Yang dengar firman, nggak ngerti, lalu pergi. Jawaban Yesus menohok, saudara ya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya mereka tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kayak Tuhan
Nggak peduli ya. Betul ya? Nggak peduli kepada siapa? Orang yang nggak mau tahu. Nah, Tuhan nggak peduli Anda mau binasa atau tidak, kalau Anda nggak mau tahu. Amin. Persoalannya tuh di sini ini loh. Manusia tuh kadang-kadang apatis gitu. Pasrahnya itu pasrah nyerah gitu loh. Nah, lemah ada di situ itu. Ketika Anda harus sedang terpuruk dan harus bangkit, nggak tahu bagaimana caranya bangkit, tanya sama Tuhan. Tuh ya. Tuhan tuh pernah jatuh loh. Tuh ya. Dari Getsemani sampai ke Golgota, berapa kali dia jatuh. Tuh ya. Gak kuat. Dalam pergumulan struggle seperti itu. Tapi dia bisa bangkit terus ya. Bangkit terus. Bangkit terus. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu. Sampai dia naik ke kayu salib itu. Memenuhi rencana Bapaknya di kayu salib itu. Dan Tuhan menyediakan orang-orang yang membantunya. Betul ya. Ketika dia sudah nggak sanggup mengangkat salib itu, ada yang datang. Yang harus memikul salibnya juga. Ya, instrumennya Allah ada. Orang-orang yang disiapkan untuk mendampingi Anda nanti. Amin. Markus 8 ayat 17. Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Belum apakah hatimu? Ya, kalau dalam TB dikatakan, sudah degilkah hatimu? Ya, belum jugakah kamu paham dan mengerti? Ya, kadang-kadang orang miss dengan Tuhan, betul? Tuhan yang ngomong maksudnya apa, Anda sebagai pengikutnya, umatnya, muridnya, nangkepnya berbeda. Ini terjadi. Murid diajak jalan nih sama Yesus. Ketika sampai di daerah, ya mau masuk daerah orang Saduki. Lalu Yesus bilang, hati-hati dengan ragi orang Saduki. Sebenarnya maksud Yesus adalah, hati-hati jangan kamu terkontaminasi, jangan kamu terpengaruh dengan ajaran orang Saduki. Ajaran orang Saduki apa? Orang Saduki nggak percaya kebangkitan. Yesus harus mati dan bangkit, bukan? Yesus akan membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman yang percaya kepadanya. Orang Saduki nggak percaya tentang kebangkitan. Makanya Yesus kasih warning. Hati-hati ya dengan ragi orang Saduki, ajaran orang Yahudi itu. Namun, ketika Yesus bilang ragi, murid-muridnya itu heboh sendiri. Ya, dia bilang satu sama lain, lu sih tadi nggak beli roti. Yang paling disalahin si Yudas. Lu bendaharanya. Tadi harusnya mampirlah ke Holland Bakery. Gitu. Nah. Ya, belilah gitu, roti. Ya, mendengar pembicaraan ribut murid-murid tentang roti-roti itu, lalu Yesus menengahinya. Kamu ngomong apa sih? Aku bilang ragi. Kenapa kamu bilang roti? Mempersoalkan roti. Kalau soal roti, nggak perlu Anda khawatirkan kan? Kamu kan pernah melihat 5 roti, 2 ekor ikan dimakan berapa orang? 5.000 orang. Sisanya berapa? 12 bakul. Ya. Nah, 7 roti dimakan berapa orang? 4.000 orang. Kenyang nggak mereka? Kenyang, 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 dan sekenyang-kenyangnya. Nah, udah tahu gitu loh. Kalau soal makanan jangan khawatirkan. Ya. Lalu Yesus bilang tadi, ya, belum jugakah kamu paham dan mengerti mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Sudah degilkah hatimu? Belum pekakkah hatimu? Jangan sampai saudara, satu hari Tuhan ngomong gitu kepada Anda. Sudah degilkah hatimu? You know? Aku ngomong apa, kamu nangkepnya kok beda sih? Gitu loh.
Nah, kita harus mulai belajar menyelaraskan. Caranya apa? Ngobrol dengan dia berkali-kali ya, sampai ngerti gaya gaya ngomongnya Tuhan itu begini gitu loh. Ya, dulu waktu saya bergabung dengan Pak Andreas ya, awal-awal saya banyak nggak ngerti cara berpikir beliau. Ya, dan sering saya dijadiin bahan eksperimen. Ya, nah kadang-kadang di khotbah gitu dia compare pengertian saya ya berdasarkan ilmu teologianya itu. Dia ditanya gini gitu ya. Terus loh, kok kebalik-balik ya? Dalam macam gitu. Terus sampai akhirnya sudah bertahun-tahun kurang lebih ya 3-4 tahun bareng berjalan bersama gitu. Baru ngerti cara berpikirnya beliau. Sampai kadang-kadang Pak Andres itu baru ngomong mau khotbah apa gitu. Saya bisa nangkep nih. Kira-kira Pak Andres itu mau ngomong apa gitu. Ya, ayat-ayatnya nggak muncul sih, tapi kurang lebihnya poin-poinnya kurang lebih 50% saya bisa nangkep, sehingga saya kan jadi WL-nya gitu ya. Saya mempersiapkan lagunya itu kira-kira itu hampir gini gitu. Gitu. Ini larinya ke sini nih, lari ke sini gitu ya. Nah, mempelajari. Kenapa? Karena bergaul terus, ya, sering ngobrol. Yang sudah ikut lama, Pak Andreas itu ya, jadi jemaat, tapi nggak pernah ngobrol sama Pak Andreas. Terus nggak ngerti, saudara. Pertumbuhannya kalah dengan saya. Kenapa? Nggak nanya. Nah nanti Anda lihat ya, yang ikut-ikut di kelas pemuri dan online disciple seperti ini, kalau yang cuman menikmati gitu ya, pengertian Anda juga terbatas. Kenapa saya kasih ruang diskusi? Ya, sebenarnya enak selesai gitu, ya udah selesai ya, saudara, amin gitu ya. Nah, saya nggak lama duduk gitu ya. Nah, betul? Kenapa saya beri waktu 1 jam untuk kita share, ya, berdiskusi, tanyakan apa yang perlu ditanyakan, gitu ya. Diberi ruang untuk Anda bertanya. Nah, mulai latih dulu nih. Anda boleh tanya kepada guru yang nyata dulu ya, pada pengajar yang mengajar Anda malam hari ini. Kalau Anda mulai melatih diri Anda untuk bertanya, mau bertanya, saya tahu, ya saya nanti percaya, nanti Anda sendiri dengan Tuhan. Anda sudah punya pola yang Anda bangun. Aku tadi nanya Pak Gideon nggak terlalu jelas, nggak terlalu puas. Saya mau tanya langsung sama direct, sama bosnya. Amin. Anda masih penasaran, belum puas dengan jawaban, Anda tanya sama Tuhan. Bagus. Amin. Nah, tapi kalau Anda cuma ya udahlah, nanti biar yang tanya, biar si A yang biasa nanya-nanya aja lah. Saya cuma mendengarkan aja. Ya lah, kayaknya seru nih gitu ya. Ayo, gitu. Nah, mulai belajar ya. Mulai belajar tanya. Amin. Nah, tanya sama mengeluh tuh beda loh. Saya lebih suka dapat WhatsApp pertanyaan daripada keluhan. Amin. Itu kalau orang WA saya gitu, Pak, gitu, mau tanya ini Pak, ini gitu macam, wah dengan senang hati saya jawab, ya. Tapi kalau udah keluhan gini-gini, sampai kapan dia ngeluh terus? Bukankah dia sudah tahu firman dan firman itu adalah kebenaran? Tidak cukupkah air mencuci dia? Kadang-kadang gemes gitu ya. Tapi kalau ada yang tanya gitu ya, saya suka. Ya, saya percaya Tuhan juga suka kalau Anda tanya. Amin. Ya, coba belajar. Budayakan nanya sama Tuhan. Amin. Nah, terus Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup
Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ya. Nah, Paulus ya ketika membina jemaat di Efesus, dia berdoa. Harapannya apa? Ketika melihat jemaat ini mulai bertumbuh, satu yang diminta, yang didoakan oleh Paulus, dimintakan kepada Tuhan. Apa ini? Efesus 1:18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus. Menjadikan mata hatimu terang, ya, the eyes of your understanding, ya. Ya, jadi mata pengertian. Menjadikan mata hatimu terang itu ngerti tentang semua yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan Anda. Tentang rencana Allah atas hidup Anda. Nah, itu perlu kita doa. Amin. Baik pemimpin mendoakan jemaat maupun Anda sendiri. Tuhan, buat hatiku terang, mata hatiku terang, agar aku boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya ini. Kenapa Engkau panggil aku di sini, Tuhan? Kenapa Engkau perkenalkan aku dengan kelompok RTM ini, Tuhan? Sehingga saya bisa ikut kelas online discipleship ini, Tuhan. Sehingga saya mengerti banyak ini tentang itu yang jarang-jarang dibahas di gereja, Tuhan. Wah, sekarang Tuhan, kenapa? Nah, Anda harus ngerti ini. Jangan hanya Anda seneng, wah ada yang baru, ada yang begini ini. Anda tahu, Anda kenal, pasti ada tujuannya, amin. Kenapa Tuhan kau memberitahu saya? Ya, melalui pengajaran ini, sehingga saya tahu tentang dunia orang mati. Kenapa? Tanya sama Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan kasih tahu alasannya. Ayo mulai ya, saya harap nanti ada kesaksian-kesaksian. Pak, setelah Bapak arahkan malam hari ini untuk membudayakan, nanya sampai ngerti tentang rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Punya hati, dan dari hati itu mempengaruhi pikiran sehingga kami boleh menangkap, mengerti dengan jelas maksudnya Tuhan itu. Sekarang saya ngerti itu. Ya, kenapa saya ada di sini. Amin. Nah, besok hari Jumat ya, kita akan lanjutkan lagi proses ya. Nah, kita akan lanjutkan ya proses menanggalkan dan mengenakan ya. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin. Oke, God bless you. Ya.